Pas saya naruh kunci, ini kunci saya nabrak toolbox saya dengan sendirinya. Cetak. Nah, pas kita diajak masuk ke dalam control room, itu di CCTV ternyata kita bertiga. Saya berpikir, apa mungkin pahatnya kita bawa, dia ngikutin. Ambil jenazah gue pakai pahat yang aku punya. Kamu pikir kamu sendirian? Pencinta misteri di Michi Diary episode malam kali ini sudah kedatangan satu orang narasumber. Dia adalah laki-laki yang mempunyai kisah tentang sebuah gedung yang sangat mengerikan. Buat kalian yang mempunyai kisah yang mengerikan juga, bisa langsung hubungi nomor telepon di bawah sini. Langsung saja, ini dia, Ibnu. Selamat datang di studio saya, Ibnu. Saya dengar katanya kamu punya cerita yang sangat mengerikan. Bisa tolong diceritakan dan dibagikan oleh kita semua? Bisa. Silakan. Nah, jadi ceritanya horornya ini ada di salah satu gedung yang saya kunjungi lah. Nah, kunjungan saya ke gedung itu atas dasar saya itu kerja preventif tiap bulan. Jadi ada di kantor saya itu supply air ke sana, yang mana pemakaian air itu di gedung itu harus dicek tiap bulannya. Sehingga saya berkunjung lah ke gedung itu yang sebelumnya nih, sebelum saya kerja aja saya udah punya seperti rumor-rumor tentang gedung ini horor nih gitu. Tapi saya nggak tahu horornya ada histori apa gitu, hanya garis besarnya aja ini gedung horor gitu. Udah akhirnya ketika ada lowongan, saya kerjalah di gedung itu, di kantor saya. Nah, pas saya kerja kan saya di training nih, SPK-nya kan turun nih, SPK kerjanya, surat perintah kerja kan. Sehari itu harus ngerjain 10 titik, 10 gedung, jadi keliling nih Kak. Nah pas saya lihat SPK, nah itu ternyata gedung yang tadinya rumornya horor ini ternyata ada di SPK saya. Jadi kita ini kerja ada 8 tim. Nah jadi gedung yang horor ini kebetulan kedapatan di tim saya, yang saya harus berkunjung ke gedung itu kan. Saya dipartnerin sama teman saya namanya Marong, ada tuh. Nah si Marong ini karakternya penakut. Dia karakternya penakut, lebih penakut dari saya juga penakut. Dia lebih penakut. Udahlah singkat cerita, kita masuk training nih untuk kunjungan latihan langsung di lapangan lah. Nah kebetulan lokasi area kerja saya ada di basement 3. Pasti kalau air itu setiap gedung pasti grontengnya ada di basement paling bawah. Jadi kalau basementnya 5 ya ada di basement 5 gitu kan. Basementnya 3 ya ada di basement 3. Kebetulan gedung itu basementnya 3. Ketika kita masuk ke basement 3, itu dia ada lagi gorong-gorong lah yang harus ke bawah gitu, namanya bak meter. Nah di bak meter itulah area kerja kita. Nah, jadi kita datang didampingin teknisi, kita minta izin, ya udah kita berangkat. Ini masih sama senior ya. Kita datang ke area kerja, itu areanya udah lembab. Basement 3 ini karena lembab, jadi nggak dipakai buat parkiran. Banyak parkiran mobil itu di basement 2 sama basement 1. Jadi lembab. Jadi di samping gedungnya itu ada kali besar. Kalau kalinya itu lagi pasang, itu airnya bisa rembes ke basement. Jadi banyak becek-becekan, makanya nggak digunain buat parkiran. Udah kita datang, kita ngecek. Jadi di sana kan ada, saya tuh dibekali dari kantor itu kayak gas detektor gitulah. Gas detektor ini buat kita ketika kita mau turun ke bak meter ini, kita kan harus ada zat gasnya nggak gitu kan, biar keamanan buat kita gitu. Sekalian, saya kan jatuhnya masih training ya, sama karena senior ini udah dicek sama dia, udah aman. Terus udah kita kerja, cara kerjanya dikasih tahu, cara penulisannya dikasih tahu. Jadi satu di bawah, satu di atas. Yang di atas ini nulis atas instruksi ya, nomor-nomor yang nanti disebutin buat yang di atas, kayak nomor segel, nomor meteran pemakaian gitu kan, kita sebutin karena dia yang di atas ini nulis. Jadi job desk-nya seperti itulah. Udah singkat cerita, di kunjungan pertama itu mungkin karena banyak ya, ada senior, ada pihak gedung, ada security, kita yang kerja nih 2. Jadi mungkin nggak ketemu apa-apa. Cuman kita udah merasa horor nih, dari kita jalan aja di basement itu, langkah kita aja kedengeran banget, saking sunyinya gitu. Langkah kaki itu kita, sangat terdengar. Kaki kita sendiri gitu. Jadi ketika jalan tuh kedengeran banget kan. Udah pada saat itu aman lah. Kita balik ke kantor. Nah ketemu di mana yang udah kita nggak didampingin sama senior kita nih, udah dilepas.
teman kan namanya Marong nih, satu tim sama saya kan. Kita berangkat seperti biasa lah SOP yang kita ikutin, kita harus izin dulu. Berhubung di sana teknisinya tuh sibuk Kak. Dia kayak dikit personil. Kayak ada yang lagi komplainan lift, komplainan tenan gitu. Jadi pas ketika kita izin, dia bilang, "Mas, kerjain aja. Nanti hasilnya kita selesaiin di sini gitu." Jadi kita dilepas nih, dikasih kunci buat ke bawah gitu kan. Sebenarnya SOP-nya nggak boleh. Cuman karena target kita 10 titik sehari, kalau kita nungguin sampai yang anggotanya selesai bersih ngerjain tenan apa ngapain gitu kan lama. Ya udah, selama dapat izin kita jalan lah ke bawah berdua doang nih. Sama teman saya Marong ini. Kita jalan ke area basement. Nah, ini udah mulai masuk horor nih, yang tadinya hanya sugesti-sugesti horor, sekarang kita dijumpai sama horor nih. Apa tuh? Berupa? Saya masuk dulu nih. Saya masuk ke buka bak meter kan dikunci. Kita buka bak meter. Nah, saya ngomong sama si Marong nih, siapa yang mau turun gitu kan. Tadi saya bilang dia karakternya penakut. Kata dia, udah lu aja yang turun. Ya kan SOP sebelum turun kita ngecek gas detektor dulu dong. Kita kalibrasi, kita buka dulu, nggak langsung turun biar gasnya keluar lah. Kita kalibrasi dulu udaranya di situ, baru kita turunin tuh gas detektor. Pas kita turunin itu gas detektor mati. Gas detektornya tiba-tiba mati atau mati? Mati total. Mati total. Yang sebelumnya kita di atas masih kalibrasi aja itu masih fungsi. Dia ada indikator Kak. Jadi ketika ada kadar gas di situ, indikatornya itu nyala. Nah, jadi indikatornya itu hidup di atas. Pas kita turunin pakai tali, itu indikatornya mati. Perusahaan itu perihal keselamatan kerja ya. Detektor itu nggak mungkin dia ngasih yang kaleng-kaleng lah. Itu harganya aja mahal tuh gas detektor. Tapi kok bisa mati mendadak gitu. Ini kecurigaan awal nih, tapi ya kita karena di situ target, kita ngelanggar lah, tetap kita gas terus turun nih. Karena kan yang waktu kita sama didampingin senior ini kan nggak ada kadar gas di area situ. Jadi kita pukul rata aja nih, aman, nggak ada gitu kan. Udah, saya turun ke bawah. Saya kerja nih, nyopot segel, saya kerja. Jadi ada area yang harus dibersihkan lah. Filternya itu, filter airnya. Saya buka, saya kan buat toolbox sama kunci buat ngebuka itu kan. Saya taruh kunci, saya nyebutin ke atas itu dong nomornya ini, dia nulis di atas. Itu baru nomor segel nih yang saya bilangin ke dia. Pas saya naruh kunci, ini kunci saya nabrak toolbox saya dengan sendirinya. Nabrak sendiri ya? Nabrak sendiri. Saya ngelihat, jadi usah saya kerja, saya mau masang segel, kan saya naruh kunci nih. Di samping tempat kunci, samping kunci ini tempat kunci toolbox dari kaleng. Itu nabrak kaleng. Saya ngelihat, itu tanpa saya geser. Nah, katanya pas setelah saya nyeritain ya, si Marong ini ternyata ngelihat. Cuman dia pikir itu ketendang sama saya. Padahal itu udah, cuman kan kita lagi hawa takut ya, kita nggak bisa langsung, barusan gerak saya kan nggak mungkin. Kita rasain aja nih. Udah, pas saya mau naik, ini saya ngelihat ada satu pahat di sela-sela dinding. Kan itu bak meter kan digorong-gorong dalam ya, jadi kita turun pakai tangga, itu kotak gitu. Nah, di pinggir dinding ini ada pahat, warnanya emas. Warnanya yang emas ya, bukan berbahan emas. Cuman saya cuekin, kok kayaknya punya daya tarik nih gitu kan dari warnanya kan. Cuman saya abaikan nih si pahat ini. Ya udah, saya naik. Saya udah mikir nih, ternyata nih gedung bener horor nih. Gitu kan. Bener banyak, kita baru kunjungan aja udah kayak gini nih gitu. Udah, saya selesai, sampai situlah horornya. Saya balik lagi ke teknisi, minta tanda tangan buat ACC nih, baru kita keluar. Kita baliklah ke kantor buat setoran hasil kerja kita. Nah, singkat ceritanya kita balik lagi lah di bulan selanjutnya nih. Nggak tahu beberapa bulan kemudian, pokoknya tiap bulan kita kunjungan. Cuman ini bagian-bagian horornya aja lah. Kita datang ke sana, kunjungan yang kedua ini, kita biasanya kan izin security baru ke teknisi dong. Kita yang pertama kita temuin ini kan security. Pas kita datang, security ini kayak lagi berdebat sama ojol. Kayak dulu tuh ojol kalau masuk ke gedung ini kan harus lepas jaket. Oh, nggak boleh pakai jaket? Iya, nggak boleh pakai jaket atau dibalik kan. Nah, ojolnya ini kayak keras kepala. Cekcok lah dia di situ, karena dia lagi cekcok, saya abaikan nih, saya masuk terus ke bawah ke ruang teknisi. Nah, karena kejadian sebelumnya sudah ditemuin sama horor, saya negesin nih ke teknisi, Pak, hari ini harus didampingin dengan alasan ini SOP kerja kita nggak bisa nih dilepas begitu aja kan, ini berhubungan sama segel. Saya gituin kan. Itu sebenarnya alibi sih, karena kita kemarin ini horor gitu. Alibi saya aja. Terus kata dia, iya Pak, gimana ya, kita kurang personil, lagi-lagi nggak ada personil yang mendampingin. Pokoknya saya nggak mau tahu
saya harus didampingin gitu kan. Ini saya dengan alibi, ini segel loh Pak, kalau ada apa-apa ini bermasalah kan gitu. Nah dia nyari cara nih, ya telepon security buat minta bantuan ngedampingin orang air nih bahasanya kan gitu, orang PAM gitu. Nah Pak, dia lot HP dia gitu, saya dengar pembicaraannya, Pak nih dampingin dulu, ini orang PAM gitu kan. Security itu bilang, ya udah saya tunggu di B2 biar kita ketemu di B2 nih. Saya kan di ruang engineering, nah security di posnya kan. Udah kita ketemu di B2, ketemulah di situ. Ternyata yang nganterin kita ini security yang tadi debat sama si Ojol. Karena kita ngelihat dia berdebat, kita nanya-nanya, jadi akrab lah. Walaupun baru ketemu, tapi kita jadi akrab nih. Karena tadi kenapa Pak, oh berantem gitu. Iya tuh Ojol keras kepala banget. Gitu. Kita kan punya aturan di sini kata gitu. Pokoknya itu yang bikin kita akrab sama dia. Gitu. Udah. Karena di situ kita akrab, kita nanya-nanya nih perihal pahat yang itu gitu. Perihal horor-horor yang ada di sini gitu kan. Ini serem banget Pak gedungnya. Nah, kata dia kita dapat sedikit clue nih tentang horor di situ. Kata dia pembangunan gedung itu motong setengah tempat pemakaman umum. Oh, jadi gedung itu adalah setengah pemakaman umum. Yang jenazah yang ada di pemakaman itu dipindahin setengahnya. Cuma setengah doang. Iya, tapi dipindahin tuh jenazah-jenazahnya katanya itu. Nah, jadi kita sudah dapat nih clue horornya nih. Ternyata bekas kuburan. Kita ada di basement. Pasti jelas horor dong. Jadi, tapi kita karena kita kerja kan mau nggak mau kita harus dapat laporan nih ke kantor tentang yang kita cek pada saat itu. Kita jalan sambil ngobrol. Nah, pas lagi jalan ini di tiang basement kan gede-gede. Gede-gede banget tiang basement. Nah, itu saya ngelihat ada orang pakai rompi proyek, pakai helm proyek itu ngelongok dari tiang. Dari salah satu tiang basement. Yang gede itu. Ngelongok. Tapi sininya nih luka. Oh, setengah masih luka. Halus, setengahnya lagi itu dia luka. Pokoknya yang dia tuh kelihatan setengah muka. Nah, setengah mukanya itu yang hancur itu. Oh, yang rusak itu. Nah, karena itu di basement, pertama yang saya pikirin ini mungkin korban. Lanjut ya. Karena itu di basement, mungkin pertama yang saya nyari nyari positive thinking lah. Mungkin ini tuh korban kecelakaan. Jadi dia parkir di situ, dia mau nyari bantuan, nyari positif thinkingnya aja lah. Saya nanya sama security, berhubung kan dia yang dampingin saya pada saat itu. Saya tanya, Pak, itu siapa Pak? Ada orang. Dia kayak ngalihin. Dia nggak ngegubris laporan saya. Ternyata itu saya dong yang lihat. Si Marong sama Pak security ini nggak ngeliat. Ya udah, Pak, saya kan ceritain itu ada yang kecelakaan mungkin Pak. Dia kayak ngalihin gitu. Udah ya udah terus jalan. Dia mungkin sering nemuin yang seperti itu, makanya dia nge-keep gitu. Ya kita jalan ke area kita, turun ke basement yang gorong-gorong itu, turun. Nah, pas ketika buka, saya teringat sama Pahat kan, kan karena dia tarik banget dari warnanya tuh. Sekalian saya tanya, Pak, itu Pahat kok taruhnya di situ? Itu rasa sekali. Udah lu jangan banyak ngomong, lu nanya gue dari tadi, kerja aja ntar gue ceritain, kayak gitu. Udah tuh, di videoin kita kerja sama dia, kita kerja normal kayak biasa. Udah, kita selesai kerja, jalanlah kita. Nah, saya ke ruang engineering buat minta tanda tangan, dia balik ke posnya. Setelah minta tanda tangan, saya kan lewatin pos dia nih mau keluar. Disitulah dia cerita. Ternyata Pahat itu Pahat kegunaan dulu waktu kuli proyek yang ada ngebangun gedung ini. Katanya gitu. Itu Pahat sering dipindahin. Maksudnya nggak ditaruh di situ, ke ruangan engineering, ke ruangan control room, ke pos security, itu selalu pindah dengan sendirinya. Oh, jadi nggak ada yang pindahin, dia bisa pindah sendiri. Intinya Pahat itu mau ditaruh di situ. Oke. Itu kata dia ya, dia cerita nih setelah udah di atas di pos dia. Dia cerita seperti itu. Jadi Pahat itu nggak tahu, Mas katanya maunya ditaruh di situ. Itu pernah nih kita taruh di ruang engineering. Itu besok pas paginya nggak ada. Pas kita lagi mau ngecek itu ada Pahat di situ. Itu kata dia. Ya kan menambah kesan horor lagi dong, sedangkan kunjungan kita kan tiap bulan. Beda, nah, itu bener Pak ya. Nggak tahu ya, pokoknya kejadiannya seperti itu gitu. Itu Pahat bekas kuli proyek yang dulu ngebangun di sini. Hanya sebatas itulah yang dia kasih informasi ke kita. Pulanglah kita ke kantor, kita restoran lagi. Ya, singkat cerita ketemu lagi nih momen kita harus berangkat lagi ke situ kan. Nah, di kunjungan kedua ini karena dapat memori tentang si Pahat, saya ada teman kerja itu di tim yang lain ya, saya kan 8 tim. Saya tim 1 seumpamanya.
di tim 3 ini ada satu teman yang karakternya kalau ngobrol itu ngebahasnya horor mulu. Semi praktisi lah. Oke. Kan kita punya tuh teman biasanya yang kalau ketemu tuh ngobrolnya masalah horor mulu gitu kan. Ilmuwan mulu. Nah, berhubung ini Pahat misteri banget nih, saya minta tukar tim. Oh, minta ganti lah ya. Minta ganti tim. Jadi nggak atas izin ke bos, enggak. Ini mah kita aja nih yang nuker dengan sendirinya. Alhamdulillahnya dia mau. Saya ceritain tuh, ini Pahat begini gini. Kita sebutnya namanya Bang Andi lah. Bang Andi, ini ada cerita nih di gunung yang ini. Ini Pahat gini. Wah, boleh tuh ya, namanya dia semi praktisi kan. Kayaknya seru. Ya udah. Saya bilang ke teman saya, "Rong, lu jalan sama partnernya Bang Andi dulu ya, gua sama Bang Andi." Gitu. Ya dia seneng, kadang kan dia kan emang kasar ke situ takut. Udah di saat kunjungan yang selanjutnya itu, saya bersama Bang Andi nih jalan. Di kunjungan yang itu, ini lebih berharap beda sama sebelumnya. Sebelumnya kita pengen banget didampingin. Karena ada misinya Bang Andi, jadi kita tuh berharap nggak didampingin. Nggak didampingin. Iya, gitu. Karena saya bukannya berani ya, karena sama orang yang berani. Jadi saya berani gitu, karena berangkat sama orang yang berani. Jiwa beraninya makin keluar. Iya, gitu. Ya udah, pas kita izin, kebetulan banget lagi sibuk. Karena kekurangan personil kan. Nggak didampingin nih, pas nih kata dalam hati saya nih, pas nih. Udah, kita menuju ke area kerja. Ya pada saat itu kan pas udah sampai kan yang turun dia nih sekarang, karena dia kan mau survei itu Pahat. Yang turun Bang Andi ini, saya di atas nulis. Tapi ada momen yang mana dia teriak-teriak bilangin nomor segel, itu saya nggak dengar. Oh, bisa ya? Iya. Dan padahal jarak dari atas ke bawah ini cuma 2 meteran lah. Tapi suaranya itu menghilang. Saya nggak dengar suara dia sampai berapa nomornya. Sampai akhirnya tuh nomornya itu segelnya itu dibawa ke atas. Karena saya nggak dengar gitu apa yang dia omongin dia. Udah, ternyata di situ tuh setelah kerja Bang Andi ini ngambil Pahat itu taruh di toolbox kita. Dibawa pulang sama dia, pengen dibawa pulang. Dimasukin ke dalam tas alat kita lah. Masukin, udah udah selesai tuh, itu dibawa sama dia. Berangkatlah kita ke teknisi lagi nih buat ACC tanda tangan kan. Kita tanda tangan. Kita kan jadi pas ini ruang engineering, ya, kita jalan akses keluar itu ada ruangan namanya control room, ruang CCTV. Nah, pas kita ruang control room itu, security keluar. Orang air ya, orang PAM ya gitu. Iya Pak, siapa yang ngedampingin tadi ya tadi gitu. Kan memang aturannya kan harus didampingin. Security kayak mempertegas lah saling dampingin tadi. Enggak Pak, kita nggak didampingin, engineeringnya sibuk katanya gitu. Sini kata dia gitu. Nah, pas kita diajak masuk ke dalam control room, itu di CCTV ternyata kita bertiga. Pas arah jalan pulang. Oh ya? Satu jadi, lagi? ada sosok kuli proyek yang saya lihat di tembok itu. Setelah seperti itu, pakai jaket rompi proyek sama helm proyek. Sosok yang tadi ngikutin dan dampingin. Cuman nggak terlalu jelas lah, kayak asap-asap gitu, cuman berbentuk gitu. Cuman stylenya kayak gitu. Dari warna rompinya kan oranye, terus topinya itu kuning. Pokoknya gitu. Kayak yang kamu lihat tadi lah. Iya, perawakannya seperti itulah. Nah, saya berpikir apa mungkin Pahatnya kita bawa dia ngikutin. Tapi selama perjalanan itu nggak ngerasain merinding, nggak ngerasain apa-apa. Mungkin si Bang Andi ini mungkin ngerasa ya, karena dia kan peka. Iya, dia peka kan sama hal-hal kayak gitu. Ya, saya pribadi nggak ngerasain apa-apa, cuman lu berani banget Bang gitu dibawa-bawa. Lu lihat tadi kan pas perjalanan kita mau ke kantor ya, sambil ngobrol, lu berani banget Bang bawa-bawa gituan gitu kan. Nggak apa-apa, gue pengen tes aja kata dia. Bentar kalau itu kita pulangin gitu. Itu kan kita sampai diikutin Bang, gimana kalau dia ngikutin gitu. Udah nggak apa-apa, itu urusan gue tadi gitu. Udahlah, kita jalan pulang. Sampai di kantor ini udah nggak inget nih masalah-masalah Pahat, masalah segala macam udah nggak kita ingetin lah. Besok paginya ketika kita masuk ke kantor lagi buat absen nih sama Bang Andi ini, Bang Andi langsung laporan ke saya. Nu, apa Bang? Serangannya kuat, kayak gitu. Kita kan nggak ngerti serangan apa ya, ternyata mungkin serangan energi kali ya yang dia rasain kuat itu. Jadi serangannya itu kuat kata Bang Andi itu gitu. Bang, kenapa Bang? Pahatnya nggak ada. Oh, Pahatnya hilang? Nggak ada. Jadi pagi ini dia mau berangkat, toolboxnya itu kan dicek dulu Bang. Itu nggak ada Pahatnya. Selama dia ke kantor bawa pulang itu toolbox, dia nggak meriksa lagi.
Ya sempat lupa lah sama hal itu gitu, termasuk saya gitu kan. Tapi pas giliran dia mau berangkat pagi-pagi dia cek nggak ada. Jadi rumah Bang Andi ini di area pinggir kali juga. Jadi dia kamar mandinya di luar di kali itu. Nah, katanya jam 3 malam itu istrinya pengen buang air kecil keluar. Nah, ternyata di depan pintu kamar mandi ini ada sosok dia. Di jam 3 malamnya. Itu kata istrinya ya. Iya. Sampai kayak gitu, makanya Bang Andi bilang ini serangannya kuat kayak gitu. Dia tuh ambisi banget sama nih Pahat. Oke. Gitu. Nah, ya bilang ke Bang Andi, lu sih Bang berani-berani banget gitu pakai dibawa-bawa gitu. Terus ada dampak nggak Bang nih buat kita gitu kan kita kunjungan bakal kesana lagi. Lu bukan tim gua nih, kalau gua kan yang nanti bakalan rutin ke sana gitu kan. Nah tadi insya Allah nggak ada apa-apaan sih gitu. Pahatnya juga nggak ada, jadi gitu kita mau pulangin gimana? Udah hilang gitu. Udah hilang gitu. Itulah normal nih, normal kerja lagi. Yaitu setelahnya kan sebulan kan lama tuh ya buat kunjungan ke sana lagi. Nah ini sebulan ke depan udah sama si Marong lagi nih tim awal nih. Marong ini dia pinter dia. Jadi kan 10 titik buat kunjungan yang ini dia jadi di kita ngerjain semuanya titik ke-8 lah. Jadi dari 7 ke 1 ini dia semua yang turun. Jadi biar nanti di gedung itu saya yang turun nih. Dia cerdik dia, udah gue yang turun pas ketemu di situ udah sore nih. Udah jam-jam sore kisaran jam 4:30 lah. Itu tinggal 2 SPK lagi, satunya ke gedung itu. Satunya nanti ada lagi yang akses kita mau pulang searah. Ya kita jalan, kita kerja seperti biasa, ngelapor ke security, lapor ke engineering. Nah disinilah udah mulai kita mempertegas lagi, nggak mau tahu harus didampingin, harus ada yang dampingin. Iya karena sengaja nih ngambil SPK buat ke gedung itu di akhir, karena kalau kita lama nungguin teknisi minimal banget udah tinggal 1 arah pulang. Oh iya. Jadi kita nggak lama lagi ngerjain yang lain kan, waktu kita nggak kebuang. Jadi makanya kita ngambil strategi gedung itu kita taruh di akhir tuh. Nah pas kita di situ teknisinya bilang Pak lagi sibuk gitu, ada banyak komplainan dari tenan gitu kan. Ya saya nggak mau tahu Pak, walaupun security saya harus didampingin, ini SOP saya, kalau enggak saya bakalan dikasih SP nih sama dari kantor saya gitu kan. Udah tunggu sebentar tadi gitu, udah dia ngubungin itu entah dari HT entah dari telepon ruangan itu kan. Akhirnya nggak lama nunggu datanglah timnya yang tergesa-gesa. Atas dasar dia belum selesai ngerjain komplainan di tenan ini. Udah ayo Mas saya anterin gitu. Ya Pak ayo anterin. Turunlah kita dari ruangan dia mau ke area kerja kita. Kita jalan. Nah di pertengahan jalan ini dikomplain si teknisi ini lewat HT. Katanya lift mati. Lift itu kan kasarnya urgent ya. Dia tuh harus ngerjain itu. Lagi-lagi kita nggak didampingin nih teknisi, tapi udah kepalang tanggung, kita udah dekat sama area kerja. Jadi sebentar Mas, saya lihat dulu, ini kuncinya. Udah Mas ngerjain aja gitu, ntar saya balik lagi kok. Saya itu dapat keuntungan ya, selain kalau didampingin itu selain kita aman kerja di situ karena didampingin, kedua kan kita nggak balik lagi ke ruangan dia, harus minta tanda tangan. Jadi kan capek gitu bolak-balik. Jadi saya sempat udah Pak jangan lama-lama, saya tunggu nih. Padahal sebenarnya nggak takut. Kita alibinya seperti itu. Udah. Akhirnya dia pergi, mau nggak mau sambil nunggu dia kita kerjain biar ngatur waktu Kak. Kita turun di sinilah jadian yang benar-benar luar biasa lah. Seperti apa itu? Jadi nih saya yang kedapatan turun nih. Saya buka tuh chamber, saya turun. Ini kan saya mau nyebutin nomor segel ya. Pas saya mau nyebutin, saya nengok ke teman saya Marong yang di atas ini, itu sosok itu ada di belakang Marong. Sosok yang kamu lihat proyek ini. Iya. Jadi dia duduk, ini di belakang dia gitu. Jongkok lah, dia jongkok ngeliatin saya kerja kan di bawah tuh lubang. Nah, itu sosoknya itu beneran pas ada. Pas banget ya? Saya lagi nengok ke dia mau ngasih tahu nomor segel. Rong nih nomornya, pas lihat. Itu yang saya alamin, itu kayak kita ditodong pistol. Itu darah kayak turun semua. Lemes. Itu toolbox nih di samping saya ambil kayak nggak kena-kena. Saat ngelihat sosok itu. Iya, itu rasanya seperti itu, darah kita kayak disedot, kayak ditarik lah. Itu lemas, kita ngomong aja nggak bisa. Ini toolbox yang mau saya ambil aja kayak tembus pandang, gimana sih? Berarti benar-benar serem ya? Nggak, entah serem, entah kita udah terlalu takut kali ya. Nah kan di situ saya nyoba, saya mau ngendalin rasa takut saya nggak mau dikendalin sama rasa takut nih. Saya berusaha keras, pokoknya ngelawan. Itu lemas banget Kak, dengkul ini kayak nggak kuat berdiri. Kan kerja saya duduk ya, jongkok gitu. Itu berdiri aja susah. Dan saya nggak mau ngeliat ke dia kan.
karena sosok ini. Udah saya nggak mau. Nah karena si Marong lihat ekspresi saya aneh di bawah, dia mau turun. Disitulah saya berani nengok. Ternyata udah nggak ada. Udah lu kenapa gitu. Udah naik. Naiklah saya sama dia. Udah itu belum selesai kerja loh. Udah segel saya bawa, ntar nulis aja di pos security. Jadi posisi itu saya nggak mau ke ruangan engineering, saya mau keluar. Itu lari. Ada dokumentasi pas saya jatuh. Kan tangga darurat tuh. Karena terlalu takut. Ini udah di atas ya, udah lari mau kita ke ke ruang security. Ada deh. Saya pas diobatin di pos security ada fotonya. Itu kita diobatin di situ. Kan security sempat nanya, emang ada apa mas? Saya ketakutan gini. Disinilah dijelasin semua ceritanya. Ternyata. Jadi dulunya itu ketika lagi bikin pondasi itu ada kuli proyek yang jatuh dari basement 2 ke basement 3. Jatuhnya itu miring. Jatuhnya miring ya? Iya, dan dia tuh nggak entah dijadiin tumbal, entah karena kecelakaan kerja kita nggak ngerti. Pokoknya dia nggak diangkat. Jadi mayatnya itu nggak diambil? Nggak diambil. Entah menjadi tumbal proyek yang menjadi rahasia umum, entah karena kecelakaan kerja nggak ada yang tahu dia jatuh, itu kita nggak tahu. Dan pahat yang ada di situ itu pahatnya dia. Oh, itu pegangannya dia. Iya, secara nggak langsung security ini bilang, ini dari versinya security ya, bener atau enggaknya saya nggak tahu. Dia ngejelasin seperti ini. Katanya, secara nggak langsung dia ingin disempurnakan. Ambil jenazah gue pakai pahat yang gue punya. Itu lokasi dia tuh di area tempat saya kerja. Di situ. Jadi ambil itu ada pahat, akalin gitu. Tapi nggak ada yang bisa ambil sampai sekarang ini. Ya Allah alam, kita nggak tahu gitu kan. Cuman ya security bilang seperti itu. Katanya juga memang banyak nih orang-orang baru ditemuin sama sosok-sosok kayak gitu. Jadi banyak banget orang-orang baru yang ketemu sama dia. Lebih ke orang baru. Pokoknya kalau ada orang baru dia selalu menampakkan. Kayak minta tolong, seperti yang termasuk yang saya ngelihat di belakangnya Marong itu, dia seperti mau mengungkapkan sesuatu. Kayak nggak bisa, mungkin dimensinya udah berbeda kali ya. Iya. Kayak nggak bisa mengutarakan sesuatu, tapi dari auto wajahnya itu seperti mau menyampaikan sesuatu. Iya, pokoknya ada sosok yang tertanam di dalam gedung itu lah ya. Dan setelah saya turun itu, kunjungan yang terakhir sama Marong itu, yang ada dia, itu pahat ada di situ. Ada di situ. Ada di situ. Cuman saya udah nggak mau fokus ke situ. Udah saya udah tahu kesan horornya dong tentang tuh pahat dari Bang Andi ini. Iya. Udah saya ngalihin. Cuman dari dari ujung-ujung mata saya ngelihat ada. Gitu. Nah, kenapa engineering suka kurang personil? Karena itu karyawan baru-barunya ini nggak pada kuat katanya. Jadi memang efeknya itu ke karyawan juga. Iya, lebih ke orang-orang yang baru. Kayak dia mau nambah personil nih, buka lowongan pekerjaan buat engineering, masuk beberapa hari keluar. Karena selalu ditampakkan sama orang-orang baru. Ketika orang lama mungkin ketika dia udah ngasih tahu nih angkat gue di sini, tapi nggak ada tindakan, mungkin dia udah nggak nampilin lagi nih buat ke orang-orang lama. Terlebih ke orang-orang baru ini. Gitu. Pernah nggak sih tahu atau denger gitu kalau tempat itu tuh udah dibersihin atau udah diusir gitu? Sejauh itu sih saya nggak tahu. Sejauh itu nggak tahu ya. Pertama mungkin yang menjadi kesan horor di pikiran saya gitu, karena itu kan bekas pemakaman terus dipotong sama pembangunan. Iya. Sekedar itu, mungkin horornya gara-gara itu. Ternyata ada hal lain nih. Gitu. Tapi kan kamu diliatin lah ya sosok yang seperti luar itu. Biasa, iya. Dan itu udah menandakan kalau memang dia dulunya pekerja di sana. Dari versi security. Gitu. Memang serem banget ya. Iya. Ya, karena area kerjanya juga emang udah horor gitu. Di gedung-gedung lain pun memang di area kerja horor, apalagi ada history horornya gitu kan. Iya, tapi di area situ tuh nggak ada aktivitas lain selain kayak kayak basement mati. Gimana sih? Karena kan dia kalau air kali lagi pasang itu kan suka ngerembes, jadi genangan di basement itu, makanya nggak digunain buat parkiran. Itu mungkin yang bikin dia juga betah di sana. Iya, apalagi bekas kuburan. Iya, semakin betah dia di sana, dan mungkin memang ingin dikeluarkan atau pengen disempurnakan lah, ditunjukkan gitu. Kalau aku tuh ada di sini. Iya. Gitu. Dengan pahat yang gua punya gitu. Jadi pahatnya pun sampai sekarang ya mungkin masih ada gitu. Iya, siapapun yang pindahin dia bakal balik lagi. Termasuk Bang Andi ini, dia mau ngetes ya ternyata benar pahatnya itu hilang. Kapan terakhir kamu datang ke gedung itu?
Saya resign kerja itu pas COVID. Masih ketemu? Ya bukan resign sih, ya maksudnya terakhir saya ke sana itu pas COVID ini kan ada pengurangan karyawan, saya kena itu tuh. Nah terakhir itu ya saya ke sana aman-aman dari segi horornya sih kan, mungkin saya udah jadi orang lama kali ya, jadi nggak banyak ketemu. Nah tapi ya pahat itu ada. Pahat itu masih ada. Iya. Kamu nggak pernah tanya ya, ini pahat ini nggak mau kita simpan atau gimana gitu? Nggak ngerti saya. Karena kalau disimpan pun juga percuma ya, dia bakal balik lagi ke situ. Makanya dari Bang Andi ini dari sisi praktisinya mungkin mau cari tahu gitu loh, ada apa sih sebenarnya sama pahat ini ya. Ternyata baru sehari di rumahnya aja udah nggak ada. Ya berarti sangat kuat lah ya. Kuat kata. Makanya dia bilang energinya kuat nih, ada dia gitu kan. Oke, terima kasih banyak. Ya sama-sama. Abi masih cukup? Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mau bercerita di studio saya. Sama-sama. Terima kasih dengan ceritanya yang sangat bagus di sini. Pencinta misteri, sampai di sini dulu Michi Diary episode malam kali ini. Sampai jumpa di Michi Diary episode selanjutnya. Terima kasih ya. Sama-sama.